Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Oke, perkenalkan dulu. Nama saya Intan Rita Safitri yang akan membawakan acara Bikes atau Biologi Podcast pada siang hari ini. Oh ya, saya tidak sendiri karena ada dua bintang tamu kita, yaitu ada Mbak Siwi Pratiwi Prabandari sebagai ketua dari CBF. Kemudian ada Wafik Amalia Fatihah sebagai wakil dari CBF. Oke, kita sapa dulu ya. Halo Mbak Siwi, selamat siang. Halo, selamat siang. Gimana nih Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik. Cuacanya panas nggak sih? Rita gimana kabarnya? Oh baik juga Mbak, Alhamdulillah. Aku di Banjarnegara nggak pernah panas. Di Banjarnegara itu lebih ke pegunungan, jadi dingin. Oh dingin terus berarti ini ya. Aku di sini panas loh. Di sini aku dingin banget. Mbak Siwi lagi Suhunya sibuk apa cuma nih? 19 derajat. Sibuk, lebih ke sibuk itu sih, tugas, persiapan untuk UAS dan lain-lain. Jadi belum ada kesibukan untuk organisasi. Soalnya kalau untuk organisasi kan penerapan pelaksanaan prokjanya itu lebih ke diterapkan ke hari-hari yang biasa. Jadi kalau lagi jam-jamnya UAS, jarang ada prokja. Gitu. Oke, aman berarti ya Mbak. Insya Allah aman. Oke, sapa Wafik dulu ya. Halo Wafik. Halo Intan. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kayaknya di situ cerah deh cuacanya. Iya, di sini lagi panas. Tapi sehari panas, sehari hujan gitu terus. Hari ini panas banget berarti. Alhamdulillah panas banget. Wafik lagi apa nih? Sampai hati. Lagi apa? Aduh, lagi santai aja nih, lagi podcast bareng sama kalian semua. Senangnya. Oke, mantap. Langsung aja ya. Oh ya Mbak, ini kan CBF atau Cempaka Biofarm ya. Ini sebenarnya CBF ini apa sih Mbak? Atau Underboy yang bergerak di bidang apa dan kegiatannya seperti apa aja? Coba bisa dijelaskan sedikit tentang CBF. Silahkan. Oke, jadi untuk CBF sendiri kepanjangannya tadi sudah disebutkan Cempaka Biofarm. Nah, CBF itu bergerak di bidang budidaya dan pengembangan tanaman. Nah, CBF sendiri selain budidaya dan pengembangan tanaman juga kita mengedepankan inovasi dan kreativitas dari fungsionarisnya, serta di sini juga kita mengasah kemampuan berkarya sekaligus berwirausaha tentunya di bidang tanaman. Gitu kalau CBF itu. Ada jargonnya nggak Mbak dari CBF sendiri? Tentu ada dong. Mungkin Oke, bisa jargonnya. dipraktikkan. Oke ya. Jadi untuk jargon CBF sendiri, nanti dari aku akan mengatakan CBF, nanti dari kalian jawab refresh. Untuk CBF kedua, refresh. Untuk CBF yang ketiga, more refresh. Jadi Oke. mungkin lebih gampangnya dipraktekkan aja ya langsung ya. Yuk langsung aja kita praktekin. Oke, siap semuanya? Siap. Oke, Langsung Mbak. kita mulai. Oke. CBF, Refresh. refresh. CBF, Refresh. refresh. CBF, Mau refresh. Nah, Yeay. Seru banget. Seru banget ya jargonnya. Jargonnya biasanya dipakai sehabis apa Mbak? Atau di kegiatan apa setiap project gitu ya dipakai ya? Kalau jargon sendiri kan untuk penyemangat gitu ya. Jadi kalau offline kita pasti terapkan itu jargon. Cuma kalau online kita tetap terapkan ya, tetap kita gunakan. Misal ketika mau memulai suatu proyek, biasanya kita mulai dulu dengan jargon itu. Tapi ya karena sekarang offline kita pakai Google Meet, ya kita seadanya gitu kayak lebih tersendat gitu ketika jargon. Iya. Cuma kalau offline kan pasti lebih seru, lebih kompak gitulah. Kalau offline kan kita bisa merasakan semangatnya yang menggelora bareng-bareng dalam satu ruangan gitu. Cuma karena online, ya bagaimana lagi, memang keadaannya gitu. Ya udah, nggak apa-apa.
Tapi semangatnya tetap sampai dong. Harus itu. Oke, mantap. Lanjut ya. Dari jumlah fungsionaris CBF sendiri ada berapa Mbak semuanya? Kalau untuk jumlah total fungsionaris dari CBF itu ada 34 fungsionaris. Oke, nah itu kan banyak ya Mbak, banyak banget ya. Eh, CBF ini dibagi jadi berapa divisi sih Mbak sebenarnya? Nah, untuk CBF sendiri terbagi menjadi 6 divisi. Divisi yang pertama itu adalah pengurus harian, kemudian ada keilmiahan, lalu ada PSDM atau pengembangan sumber daya manusia, kemudian ada IPGH atau inventarisasi dan pengelolaan greenhouse, dan juga ada Danus, dana dan usaha, dan yang terakhir itu ada Humas, hubungan masyarakat. Mantep banget nih, berarti kita bisa kulik satu-satu ya dari divisi CBF sendiri. Kita mulai dari yang PH dulu nih Mbak. Pengurus harian itu kegiatannya seperti apa? Ada agenda atau program seperti apa Mbak di PH itu? Oke, kalau untuk PH sendiri mungkin nggak jauh berbeda dengan pengurus harian yang ada di organisasi lainnya. Ada ketua, wakil ketua, sekretaris, dan juga bendahara. Kalau untuk dari pengurus harian sendiri lebih ke mengelola dan mengembangkan manajemen dari kelembagaan CBF. Jadi lebih ke pengawasan gitu. Kalau untuk ketua, seperti biasa mengkoordinir, kemudian dari wakil ketua. Nah, ini di wakil ketua ada agenda namanya sharing per divisi. Ini lebih ke ketika ada divisi yang mau melaksanakan prokja, biasanya nanti sharing dulu sama si wakil ketua. Nanti bisa dari persiapannya udah sampai mana, kemudian kritik dan saran juga bisa ditampung di sharing per divisi ini. Kemudian kalau untuk sekretaris dan bendahara mungkin prokjanya ya sama dengan organisasi lain seperti sekretaris notulensi, inventarisasi alat dan bahan, dan lain-lain. Begitu juga bendahara, lebih ke pengelolaan keuangan dari CBF, entah itu dengan kas atau pemasukan dan pengeluaran yang lainnya. Jadi lebih ke yang kelembagaannya dari CBF kalau pengurus harian itu. Oke, mantap. Langsung ke divisi yang kedua, ada divisi keilmiahan. Kayak gimana sih Mbak seperti divisi keilmiahan itu? Ada agenda dan program apa aja? Oke, kalau keilmiahan sendiri itu divisi yang lebih ke menggagas dan mengembangkan penerapan ilmu pengetahuan yang ada di bidang tanaman. Kalau untuk proja dan agenda banyak. Cuma untuk yang andalannya ada workshop. Untuk workshop itu setiap periodenya beda-beda. Kemarin ketika 2019 itu ada workshop mengenai bunga potong. Kemudian 2020 kemarin ada workshop mengenai ekoprint. Kemudian untuk 2021 ini belum tahu nih mau apa nih, biar pada penasaran. Untuk workshop sendiri itu kan lebih ke itu kan ya kayak kita talk show bareng-bareng gitu. Materinya nanti kita tentukan. Nah, untuk materinya apa nih? Ini pasti akan seru nih. Nah, ini yang akan kita angkat nantinya di workshop besok tahun 2021. Kemudian untuk yang program kerja yang kedua ada composting. Kalau composting sendiri ketika offline itu kita lebih ke membuat kompos dari daun-daun yang ada di kampus tentunya, khususnya di jurusan biologi kita kumpulkan, kita belajar cara membuat kompos organik dari daun-daun itu. Terus hasilnya nanti bisa diperjualbelikan ataupun kita gunakan sendiri untuk pupuk-pupuk tanaman kita yang ada di greenhouse. Kemudian untuk program kerja andalan dari keilmiahan juga ada pembibitan dan perbanyakan tanaman. Ini lebih ke kita latihan menanam. Latihan menanam tuh bagaimana caranya menanam, baiknya tuh gimana, harusnya tuh gimana. Kita dilatih di sini, kemudian kita mencoba menanam untuk tanaman yang ada di greenhouse. Untuk inventarisasi tanaman juga yang ada di greenhouse. Jadi perbanyakan tanaman untuk di greenhouse. Jadi greenhouse kita lebih kaya tanaman gitu. Kemudian kalau sendiri lebih ke kita melakukan pelatihan. Jadi pelatihan secara online, pematerinya dari MPO CBF yang sudah pengalaman. Kemudian kita setelah pelatihan secara online tersebut, kita tetap implementasikan di sekitar rumah kita. Jadi kita implementasikan penanaman dan perbanyakan tanaman dengan menanam tanaman di sekitar rumah gitu. Jadi walaupun secara online,
tetap outputnya dan tujuan dari pelaksanaan program kerja itu tetap harus tercapai gitu. Kalau untuk program kerja unggulan dari keilmiahan itu. Kelihatannya asik banget tuh, walaupun online tapi tetap dapat outputnya. Ayo Mbak, Ya, dari CBF sendiri udah menentukan konsepnya belum nih? kalau untuk konsep belum ya, cuma untuk kita mau menggagas apa insya Allah udah. Karena ini sempat didiskusikan bareng sama pendamping kami dari Bu Eli. Kemarin juga Bu Eli pernah memberikan saran untuk workshopnya materinya ini aja gitu. Nanti Bu Eli siap jadi pemateri. Nah Bu Eli ini Masya Allah luar biasa. Dari keilmuannya mengenai tanaman tuh luar biasa banget. Jadi Alhamdulillah dari CBF punya pendamping Bu Eli yang multi talent, jadi semuanya di backup sama Bu Eli. Jadi nanti materi workshop insya Allah akan disampaikan oleh Bu Eli. Oke, mantep banget tuh. Bikin penasaran banget ya Mbak, ada apa nih CBF di workshop tahun depan? Harus dipantengin tuh. Iya, bener banget tuh. Lanjut. Kemudian di divisi yang ketiga, ada PSDM ya Mbak. Bisa diceritakan sendiri nggak Mbak, di PSDM ini ada kegiatan apa aja? Kalau untuk PSDM itu merupakan divisi yang melatih dan mempersiapkan kader yang kompeten dari fungsionaris CBF itu. Kalau dari divisi ini lebih ke pelatihan untuk fungsionaris-fungsionarisnya. Jadi untuk pelatihan ini diimplementasikan dalam program kerjanya. Kalau untuk program kerja unggulan dari PSDM ada pembuatan kriya tulang daun, kemudian ada Cipta Karya. Cipta Karya ini ada Cipta Karya 1 dan 2, kemudian ada pula identifikasi tanaman. Untuk penjelasannya, jadi untuk yang pertama, ada identifikasi tanaman. Ini lebih ke kita pelatihan bagaimana cara mengidentifikasi tanaman. Nah, ini pelatihannya lebih ke mengundang orang yang pro, orang yang ahli. Kalau kemarin itu secara online dilakukan dengan mengundang MPO. Nah, MPO ini sudah berpengalaman di bidang identifikasi tanaman. Kita dilatih bagaimana cara mengidentifikasi tanaman, bagaimana cara kita melihat, oh ini jenis batangnya apa, oh ini akarnya jenis apa gitu. Nah, setelah pelatihan ini, kita juga melakukan identifikasi tanaman di sekitar rumah kita. Dan ini sebagai penugasan agar dari tujuan prokerjanya tercapai. Kemudian ada juga Cipta Karya. Kalau cipta karya kayak namanya ya, cipta karya berarti kita membuat sesuatu. Nah, kalau kemarin itu cipta karya yang pertama, itu membuat pelatihan kriya tulang daun. Jadi kita membuat kriya tulang daun, tahu kan ya kriya tulang daun itu kayak daun yang cuma tinggal itu tulang-tulangnya aja. Jadi nggak ada daging daunnya, cuma tinggal tulang-tulangnya aja. Kebayang kan ya kriya tulang daun itu gimana? Kebayang Mbak, kebayang. Itu kita pelatihan pembuatan kriya tulang daun dilatih oleh divisi PSDM. Kemudian untuk cipta karya yang kedua, tadi kan yang pertama pelatihan kriya tulang daun nih. Berarti di rumah kita harus membuat kriya tulang daun. Kemudian dilanjutkan ke cipta karya yang kedua. Nah, cipta karya yang kedua kita lanjutkan dengan inovasi kriya tulang daun. Jadi dari kriya tulang daun yang telah kita buat pada cipta karya yang pertama itu, kita implementasikan ke cipta karya yang kedua dengan membuatnya menjadi gantungan, membuatnya menjadi hiasan dinding, membuatnya menjadi nanti hiasan case atau yang lainnya. Jadi lebih ke kita punya kriya tulang daun, enaknya dibuat apa nih gitu. Kemudian ada juga prokerja selanjutnya yaitu pembuatan tulang daun. Ini lebih ketika offline. Ketika offline kita seluruh fungsionaris kita berkumpul bersama, kita buat tulang daun bersama-sama, terus kita gunakan tulang daun ini sebagai aset bagi CBF, kita perjualbelikan yang digunakan nanti untuk keuangan dari CBF gitu. Namun karena kita sekarang online, jadi untuk pembuatan kriya tulang daunnya ini belum bisa diterapkan, jadi diganti dengan prokerja-prokerja lain yang nanti akan dijelaskan oleh Dewafik gitu. Oke, jadi dari setiap program kerja yang dilaksanakan dari CBF ini ada hasil atau outputnya ya Mbak? Ada penugasan seperti itu? Oke, Kalau untuk setiap prokerja harus ada penugasan sebagai bukti kalau outputnya itu tercapai gitu.
Oke, berarti selain dapat ilmunya, dapat hasilnya, terus bisa diperjualbelikan juga ya, Mbak? Betul sekali. Keren banget nih CBF, mantap. Lanjut, udah dari tiga divisi aja udah menarik dan keren-keren banget dan masih ada 3 divisi lagi. Oke, makin kepo nih sama divisi yang selanjutnya, yaitu ada IPGH, bener Mbak? Nah, Ada itu tentang IPGH. apa sih Mbak IPGH itu? Oke, kalau untuk IPGH sendiri, itu merupakan divisi yang mengelola dan mengkoordinasi inventarisasi serta pengelolaan greenhouse. Di CBF itu memiliki ruangan yang namanya itu greenhouse. Isinya itu lebih ke tanaman-tanaman yang dimiliki dari CBF. Kemudian karena kita punya greenhouse, kita punya kayak markas gitu di greenhouse. Nah, harus dikelola tuh. Nah, yang mengkoordinir pengelolaan greenhouse lebih ke IPGH. Nah, ini tertuang dalam Prokja dari IPGH, yaitu ada bersih GH. Kita melakukan bersih-bersih bersama di GH, kemudian kita melakukan perbaikan di GH. Lebih ke pengelolaan dari greenhouse, biar greenhouse-nya tuh nggak rusak gitu, biar terawat. Kemudian ada juga inventarisasi greenhouse. Ini itu lebih ke kita mencatat apa aja tanaman yang ada di greenhouse, apa aja yang dimiliki oleh greenhouse. Nah, ini kan tadi di keilmiahan ada pelatihan inventarisasi tanaman. Nah, implementasi dari pelatihan inventarisasi tanaman ini diimplementasikan di IPGH dengan kita melakukan invent greenhouse. Kita mencatat itu tanaman apa aja yang dimiliki greenhouse. Kemudian program kerja andalan dari IPGH selanjutnya ada persewaan tanaman. Kalau ini sebenarnya program kerja andalan banget di CBF, cuma karena sekarang online jadi terhalang pelaksanaannya. Kalau untuk offline sendiri pelaksanaannya lebih ke kita melakukan persewaan tanaman dengan cara di jurusan biologi kan itu lebih sering ngadain event-event gitu ya. Lebih ngadain event-event gitu. Event-event entah itu wisuda, entah itu ada pelaksanaan atau kegiatan hima. Nah, biasanya dari CBF dimintai tolong untuk melakukan menghias panggung dari pelaksanaan event tersebut. Jadi, misal nih, ada mahasiswa yang wisuda. Nah, dari CBF diminta untuk menghias panggung yang digunakan untuk wisuda tersebut. Jadi, menggunakan tanaman yang ada di greenhouse, kita gunakan untuk menghias panggung tersebut. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri cuma bisa dilaksanakan ketika offline, cuma ketika online ini jadi nggak bisa kan ya, jadi terhalang pelaksanaannya. Jadi mungkin ketika offline nanti bisa diteruskan dengan melakukan persewaan tanaman, karena ini emang program kerja yang sangat-sangat dikedepankan oleh CBF sih untuk persewaan tanaman. Oke, untuk greenhouse-nya sendiri Mbak, ada berapa jenis tanaman itu kira-kira? Banyak banget pasti. Kalau untuk di CBF sendiri di greenhouse ada banyak jenis tanaman. Cuma karena kemarin itu sebenarnya banyak banget, ada lili-lilian, kemudian ada palem juga, ada sukulen. Cuma karena kemarin sempat tertinggal beberapa bulan karena nggak ada fungsionaris yang ada di UNES, jadi beberapa tanamannya tuh mati. Cuma kemarin sempat ketika bersih GH kita bersihkan lagi, kita coba rawat lagi, semoga bisa tumbuh lagi. Oke, rencana mau bersih greenhouse lagi kapan nih Mbak? Untuk bersih greenhouse selanjutnya, belum tahu nih mau kapan sih. Karena rencananya baru untuk program kerjanya baru terlaksana 2 kali untuk bersih greenhouse. Cuma untuk yang ketiga belum ada rencana. Karena ini mungkin kan lagi UAS. Kemudian program kerja terdekat juga masih ada dari divisi lain. Jadi untuk IPGH belum ada rencana melaksanakan bersih greenhouse yang ketiga. Oke, mantep banget. Dari 4 divisi udah ada program kerja unggulan sendiri-sendiri ya Mbak per divisinya. Oke. Jadi itu hanya beberapa program kerja unggulan CBF, tapi yang lainnya masih banyak lagi sebenarnya. Namun untuk lebih jelasnya lagi bisa dengan gabung dengan CBF biar tahu apa aja program kerja yang mengasihkan di CBF.
Mantap. Bisa tuh langsung ikut opreknya tahun depan. Lanjut ya, ke Danus nih. Bisa dijelaskan, Taufik, dari Danus sendiri kegiatannya seperti apa aja? Ada program kerja unggulan apa di Danus? Oke, kalau untuk Danu sendiri, ini divisi yang bergerak di bidang kewirausahaan dan juga pengelolaan keuangan dari CBF. Nah, untuk program kerja dari Danu sendiri, ini ada CBF Produksi, CBF Shop, CBF Open Order, terus CBF Pet Promote. Nah, untuk CBF Produksi ini biasanya kan kalau offline, nanti fungsionaris itu akan membuat sebuah produk untuk dijual di CBF Shop, tapi karena kondisinya online, jadi ini belum bisa terlaksana. Nah, untuk CBF Shop, ini kita ambil produknya dari MPO CBF tahun-tahun sebelumnya yang CBF Shop ini menjual tanaman sukulen yang comel-comel gitu. Nah, terus untuk CBF Open Order ini juga diselenggarakan setiap minggu di 1 bulan itu ada 1 kali. Nah, kemudian untuk Pet Promote juga dari Danus mengadakan setiap minggu kedua dan keempat dalam 1 bulan itu. Jadi para fungsionaris juga terus untuk apa ya, kayak menunjang keuangan CBF dari Danus ini gitu. Lewat kegiatan-kegiatan tadi. Itu sih. Keren ya Danus. Danus juga keren loh. Lanjut ada humas ya. Menghasilkan uang. Mantep. Lanjut ada humas ya. Yang terakhir humas. Ya. Bisa dijelasin nggak tuh humas kegiatannya seperti apa aja dan ada program kerja apa aja nih dari humas? Oke, untuk humas sendiri ini kan karena hubungan masyarakat, jadi tugasnya membina hubungan dan komunikasi dengan organisasi atau individu baik di internal maupun eksternal. Jadi mengatur komunikasi para fungsionaris atau juga di luar fungsionaris itu sendiri. Nah, untuk program kerjanya ini ada pembuatan mading, ada kotak saran online, ada produk promotion, terus ada juga pelatihan Corel Draw kemarin udah diselenggarakan di minggu ketiga bulan April. Nah, terus ada CBF Quiz, juga ada pengelolaan blog sama Cempaka Corner. Jadi banyak banget. Untuk pembuatan mading sudah diselenggarakan waktu setiap minggu keempat pada tiap bulan gitu. Lewat story CBF. Dipantengin ya. Terus untuk kotak saran online itu udah dilaksanakan kemarin di bulan Mei. Itu selama 1 bulan di sorotan Instagram CBF itu ada kotak saran online yang bisa kita isi untuk memberikan saran dan masukan bagi CBF biar semakin refresh. Kemudian ada produk promotion, ini sifatnya nggak wajib gitu, jadi insidental. Nah, kemudian ada pelatihan Corel Draw, kemarin kan udah dilaksanakan pada minggu ketiga bulan April, itu kita mendatangkan pembicaranya dari Kak Yerehyel. Nah, terus ada CBF Quiz. CBF Quiz ini dilakukan setiap minggu pertama. Itu nanti biasanya dari fungsionaris kita nge-share kuis yang bagus, yang mendidik dan berwawasan itu di story atau di feed Instagram, juga di story WA para fungsio. Jadi kita semua bisa ikut, khususnya yang jurusan biologi gitu. Terus ada pengelolaan blog, jadi CBF ini juga mengelola blog yang bisa kita kunjungi bersama untuk menambah wawasan pertanaman gitu. Terus ada Cempaka Corner juga, kemarin sempat di bulan April, itu 1 bulan kita buat Cempaka Corner gitu, tiap 2 bulan sekali gitu. Oke, berarti juga harus banget kepoin dari sosial medianya CBF karena di sana banyak banget share-share ilmu yang bermanfaat ya. Selain itu juga
save juga nomor Fungsio CBF karena pasti juga ada share-share informasi yang bermanfaat. Keren banget nih, ada 6 divisi dari CBF, ada PH, ada keilmiahan, PSDM, IPGH, Danus, dan ada Humas juga. Semuanya per divisi keren-keren banget. Dari setiap progenya juga ada outputnya, ada hasilnya, kemudian ada agenda yang paling unggul juga ada. Asik banget dari CBF ini, boleh banget untuk yang berminat bisa daftar di Oprek CBF nanti. Sip ya Mbak Siwi? Mantap. Ada nggak pesan buat teman-teman nanti yang mau daftar CBF atau ada nggak yang mau disampaikan? Ayo dong daftar CBF atau apa biar mereka mau ikut CBF nih. Oke, buat teman-teman, buat adik-adik semua, khususnya untuk mahasiswa baru yang nanti berarti angkatan 2021. 2020 ya benar 2021. Yeah. Ini untuk prospek kerja tanaman sendiri tuh luas banget nih. Kalau kita tahu prospek kerja tanaman tuh luas banget dan sangat-sangat berpotensi gitu. Nah, kita bisa dengan belajar, kita bisa mulai dengan kita gabung di CBF. Nanti kita di CBF kita belajar bareng-bareng mengenai semua di bidang tanaman. Mau tanaman dikelola, mau tanaman dijadikan apa. Nah, kita belajar bareng-bareng di CBF. Gitu. Yuk kita bergabung di CBF, kita belajar bareng-bareng, kita kembangkan bareng-bareng mengenai bidang tanaman. Kita bareng-bareng di CBF. Pokoknya kita bareng-bareng di CBF untuk belajar bareng-bareng. Kita kembangkan tuh tanaman. Soalnya sebenarnya benar-benar tanaman itu sangat berpotensi gitu. Jadi yuk digabung di CBF. Oke, jadi wajib banget gabung sama CBF nih ya. Oke, terima kasih kepada Mbak Sivi dan Wafik atas waktunya untuk mengikuti Biokes pada siang hari ini. Tepuk tangan dulu dong buat CBF. Oke, untuk informasi opreknya pasti nanti ada informasi dari CBF ya Mbak. Ditunggu deh pokoknya. Oke, terima kasih sekali lagi ya Mbak. Saya akhiri Biokes pada siang hari ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Mbak Siwi dan Wafik atas waktunya pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.